Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firdaura dari kelas M02 Pengkajian Stok. Di sini saya akan membahas mengenai model surplus produksi menggunakan metode Schaefer dan Fox. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di mana kita memiliki data tahun, catch, dan effort. Nah, untuk menghitung nilai CPUE, itu kita dapat menggunakan rumus pound per trip, yaitu catch dibagi dengan effort. Nah, untuk data pada tahun 2011 didapatkan hasil sebesar 0,01199 dan untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya setelah itu kita bisa membuat grafik dari nilai effort dan CPUE menggunakan cara kita select data, lalu kita pilih scatter plot. Nah, dapat dilihat, lalu kita pilih access titles, kita kasih trend line, dan lalu kita pilih more option untuk memunculkan nilai display equation on chart in display, maka didapatkan nilai Y dan R. Selanjutnya, lalu kita mengubah access title menjadi catch button, dan ini adalah effort per trip. Kita mencari nilai A dan B. Untuk nilai A dan B sendiri kita dapat dari nilai regresi. Untuk menemukan nilai A dan B, kita masukkan data analisis regresi pada data, lalu kita pilih data analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita klik OK, lalu kita pilih untuk data Y-nya itu berupa CPUE dan untuk X-range-nya yaitu dari effort, lalu kita klik OK. Maka setelah itu kita mendapatkan summary output. Nah, maka pada intercept dan X variable ini merupakan nilai A dan B, maka didapatkan hasil nilai A-nya sebesar 1,219 dan untuk nilai B-nya sebesar minus 0,0081. Selanjutnya kita akan menghitung rumus C, yaitu untuk menghitung rumusnya sendiri kita dapat menggunakan rumus C sama dengan A dikalikan dengan F ditambah B dikalikan dengan F, maka didapatkan hasil C sama dengan untuk A-nya sendiri sudah kita ketahui, yaitu 1,2197 dikalikan dengan F ditambahkan dengan minus 0,0008 F kuadrat. Maka selanjutnya kita akan menghitung nilai FMSY, yaitu untuk nilai FMSY sendiri menggunakan rumus sama dengan minus A dibagi dengan 2B. Untuk minus A-nya itu sendiri sebesar 1,219654 dibagi dengan 2B, yaitu 2 dikalikan dengan nilai minus 0,00081, maka didapatkan hasil sebesar FMSY 751,809 per tripnya. Lalu untuk menghitung nilai YMSC kita menggunakan rumus minus A kuadrat dibagi dengan 4B. Nah, untuk rumusnya sendiri di Excel kita dapat menggunakan rumus sama dengan 1/4 dikalikan dengan nilai A kuadratnya, yaitu berupa 1,2119 kuadrat dibagi dengan nilai B-nya itu sebesar minus 0,00081, maka didapatkan hasil YMSC sebesar 458,474 per tonnya. Lalu kita akan menghitung nilai UMSC-nya. Nah, untuk menghitung nilai UMSC kita menggunakan rumus ton per trip di mana tonnya berupa YMSC dibagi dengan FMSC, maka didapatkan hasil sebesar 0,60982 per ton per trip. Selanjutnya kita akan menghitung nilai JTB. Untuk nilai JTB sendiri kita menggunakan rumus 0,8 dibagi dengan YMSC, yaitu sebesar didapatkan hasil sebesar 1,044 atau kita ubah menjadi persen, yaitu sebesar 104%, maksudnya 104%.
Selanjutnya kita akan menghitung nilai CHES, yaitu sudah kita ketahui nilai effort rate-nya sebesar 1102. Untuk menghitung CHES tone-nya kita menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu C sama dengan AF ditambah BF. Nah, untuk C-nya sendiri, C sama dengan untuk A-nya itu sudah diketahui sebesar 1,2197 dikalikan dengan F. F merupakan adalah effort rate, maka effort rate lalu ditambah dengan minus 0,0008 dikalikan dengan F kuadrat. F kuadratnya yaitu 11,02 kuadrat, maka didapatkan hasil sebesar 372,5862. Untuk perhitungan selanjutnya sama seperti sebelumnya, atau kita bisa drag datanya dari atas ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat grafik hubungan catch effort dengan model scaver. Nah, untuk membuat grafik hubungannya sendiri, kita dapat seperti yang sudah dilihat, ini adalah grafik yang sudah jadi. Nah, untuk membuat grafiknya sendiri, kita dapat menggunakan insert, lalu kita pilih select data. Ini data dengan nama awalnya yaitu YCatch. Nah, untuk data X-nya itu berupa nilai effort. Lalu untuk data Y-nya sendiri adalah nilai. Untuk data nilai X-nya itu catch. Nah, untuk data series X values-nya yaitu berupa nilai effort. Lalu untuk series Y-nya itu kita masukkan nilai catch. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita add lagi dengan series name ChessScaver. Lalu untuk series X-nya sendiri yaitu berupa nilai effort. Dan nilai Y-nya sendiri yaitu chess. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan nambah add lagi series name yaitu MSY. Untuk series value X-nya yaitu berupa FMSY dan untuk nilai Y-nya yaitu YMSY. Oke. Lalu setelah itu kita klik OK. Maka didapatkan grafik seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung saja ke change chart type, lalu kita pilih combo. Lalu untuk YCatch kita pilih menjadi scatter. Lalu untuk chess-nya kita jadi scatter smooth. Lalu untuk lainnya kita ganti menjadi scatter. Lalu kita klik OK. Sama kan? Sama sampingnya. Nah, setelahnya ya kita masukin axis titles berupa yang kiri merupakan nilai catch dan yang bawah merupakan nilai effort. Lalu setelahnya kita setelah itu kita tambahkan region. Nah, dapat lihat ini nilai MSP dan ChessScaver-nya. Nah, berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa analisis MSY tuna sirip kuning di UPT PP Tamparan Kabupaten Pacitan dengan model scaver didapatkan nilai FMSY sebesar 752 trip per tahunnya. Untuk nilai JTB yang didapatkan sebesar 366,779228 ton per tahunnya. Kemudian dari hasil TP yang diperoleh sebesar 100%, yang artinya overexploit. Kita ulangi, kemudian dari hasil TP yang diperoleh sebesar 104%, yang artinya overexploited. Hal ini menunjukkan keadaan di mana stok ikan mengalami penurunan karena adanya eksploitasi yang melebihi nilai MSY. Nah, menurut Susila et al. Sendiri pada tahun 2020, kondisi MSY ini merupakan kondisi perikanan yang dimanfaatkan secara maksimum, namun tetap lestari. Nah, nilai MSY sendiri menunjukkan besarnya tangkapan dan jumlah trip yang diperbolehkan agar tidak terjadi overfishing.
Nilai dari CPUE tertinggi apabila jumlah kapal yang rendah dan produksi tangkapan tinggi, maka nilai CPUE-nya yang tinggi menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan effort yang signifikan. Nah, ini merupakan sumber jurnal yang saya pakai. Itu perhitungan menggunakan metode Fox. Nah, sama seperti sebelumnya, terdapat data tahun, catch, dan effort. Untuk pertama-tama, seperti biasa kita harus menghitung nilai CPUE, yaitu ton per trip, di mana rumusnya yaitu catch per effort. Maka didapatkan hasil pada tahun 2011 sebesar 0,011999637 yang kemudian akan kita drag saja ke bawahnya, datanya ke bawah. Setelah itu kita harus mencari nilai LN dari CPUE. Untuk mengubah nilai CPUE, kita dapat menggunakan rumus sama dengan LN, lalu kita masukkan datanya E3, yaitu maka didapatkan hasil LN-nya sebesar minus 4,423. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata dari case sendiri. Untuk menghitung rata-rata, kita dapat menggunakan rumus sama dengan average. Kita select data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya setelah didapatkan hasil LN dan hasil rata-rata, kita akan lanjut dengan perhitungan rumus dari C sama dengan F EXP dikalikan dengan A ditambah B dikalikan dengan F. Untuk sebelum masuk ke rumus itu, kita harus menghitung nilai A dan B-nya. Seperti biasa, kita untuk menghitung nilai A dan B, kita dapat menggunakan rumus insert, maksudnya data analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih datanya yaitu berupa data dari effort dan data dari nilai catch itu sendiri, lalu kita klik OK, maka didapatkan hasil nilai regresinya itu A-nya itu intercept berupa 1,597117 dan untuk nilai B-nya sebesar minus 0,00387. Setelah didapatkan nilai A dan B, kita akan masuk ke perhitungan FMSY, di mana untuk rumus FMSY dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk rumusnya itu sama dengan min 1 dibagi dengan B. Maka rumusnya yaitu min 1 dibagi dengan B-nya berupa minus 0,00387, maka didapatkan hasil FMSY sebesar 258,399 ton per tripnya. Untuk nilai YMSY sendiri dapat dilihat pada tabel di samping, kita menggunakan rumus sama dengan minus 1 per B dikalikan dengan IXP dikali A minus 1, maka didapatkan hasilnya sebesar 469,4683. Untuk nilai, maaf ini salah. Nah, untuk nilai UMSY kita menggunakan rumus ton per trip, di mana YMSY dibagi dengan FMSY, maka didapatkan hasil sebesar 1,8168842. Selanjutnya kita akan menghitung nilai GTP. Untuk nilai GTP sendiri kita menggunakan rumus 0,8 dikalikan dengan YMSY, maka didapatkan hasil sebesar GTB-nya 375,5746. Selanjutnya kita untuk menghitung rumus TP, kita menggunakan rumus C13 itu berupa rata-rata dibagi dengan nilai JTB-nya, maka didapatkan hasil 101,6994. Maka selanjutnya kita ubah menjadi bentuk persen, maka didapatkan hasil 102%, di mana pada TP 102% ini merupakan termasuk overexploit. Sebelum membuat grafik hubungan nilai catch dan effort, kita dapat membuat grafik hubungan antara LN CPUE dengan effort. Untuk membuat grafik ini kita dapat kita select data dari effort sampai dengan LN CPUE, lalu kita klik insert dan kita pilih scatter plot, maka akan didapatkan grafik seperti yang terlihat pada layar.
kita akan menghitung nilai Cheston. Nah, untuk nilai Cheston ini dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk rumus Cheston sendiri, rumusnya sama dengan V F dikali IXP dikali dengan A plus B dikalikan dengan F kurung tutup kurung tutup. Nah, untuk rumusnya sendiri, nilai F-nya itu sebesar nilai F-nya sendiri sebesar 1102 dikalikan dengan IXP, lalu kita kalikan dengan A-nya sendiri sebesar 1,579, lalu kita tambah dengan B-nya sebesar minus 0,00387, yang akan dikalikan dengan nilai F-nya yaitu 11,02. Maka didapatkan hasil Chestonnya itu sebesar 75,12414. Nah, untuk menghitung keseluruhannya kita dapat mendrag data ini sampai dengan bawah, maka dapat dilihat hasil dari Cheston-nya sendiri. Jadi untuk membuat grafik hubungan catch effort menggunakan metode Fox, kita dapat menggunakan sama seperti sebelumnya, kita select data. Nah, di sini kita memiliki data yang sudah dipilih yaitu Y-chart. Nah, untuk Y-chart sendiri kita berasal dari nilai catch, dan untuk nilai Y-nya itu nilai effort. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita masukkan Chessbox. Nah, untuk Chessbox sendiri kita menggunakan data untuk nilai X-nya yaitu dari effort ini. Lalu untuk nilai Y value-nya kita menggunakan Cheston. Lalu kita klik OK. Nah, untuk nilai MSY-nya sendiri kita menggunakan data dari FMSY ini dan YMSY ini. Lalu kita klik OK, maka didapatkan hasil seperti ini. Untuk komponen-komponen lainnya sama seperti metode Scaver. Nah, berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa analisis MSY tunas kirip kuning di UPT PP Tamperan Kabupaten Pacitan dengan model Scaver, dengan model maksudnya ini model Fox, didapatkan nilai FMSY sebesar FMSY sebesar 258 trip per tahun, dan kemudian nilai JTB-nya sendiri yang didapatkan yaitu sebesar 375,575 ton per tahun. Kemudian dapat dilihat dari hasil TP pada UPT, diperoleh nilainya sebesar 102% yang masuk ke dalam kategori overexploited. Hal ini menunjukkan keadaan di mana ikan mengalami penurunan karena adanya eksploitasi yang melebihi nilai MSY. Nah, menurut Christina et al. Pada tahun 2021, CPUE dan effort memiliki tren CPUE yang menurun. Nah, penurunan nilai CPUE ini mengindikasikan status pemanfaatan sumber daya ikan di suatu perairan mengalami overfishing. Hal ini sesuai dengan penurunan CPUE, mengindikasikan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan mengalami overfishing. Penurunan nilai CPUE juga dapat menunjukkan operasi penangkapan semakin tidak efisien. Ketidakefisienan ini terjadi karena hasil tangkapan yang diperoleh semakin kecil dengan penggunaan jumlah effort yang semakin besar, sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk dapat menentukan jumlah optimumnya. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.